Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Ishak, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, dengan tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar sosiologi. Terima kasih. Jadi, norma sosial adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang berkembang di masyarakat sebagai pedoman perilaku individu maupun kelompok. Norma sosial berfungsi untuk menciptakan harmoni atau keseimbangan dalam hubungan sosial. Norma-norma ini biasanya terbentuk dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, seperti kesopanan, keadilan, atau solidaritas. Norma sosial itu berbeda-beda bergantung pada budaya, tradisi, agama, atau kebiasaan suatu komunitas. Norma ini sering dipertahankan oleh pengawasan sosial seperti persetujuan atau teguran dari orang lain, tanpa perlu melibatkan hukum yang tertulis. Jenis-jenis norma sosial. Norma sosial dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu yang pertama adalah norma kesopanan atau etika. Nah, norma kesopanan atau etika ini adalah pedoman yang mengatur perilaku berdasarkan kebiasaan dan tata krama dalam masyarakat. Contohnya, mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, atau tidak makan dengan suara keras di tempat umum. Norma yang kedua itu norma keasusilaan atau norma moral, yaitu aturan yang didasarkan pada hati nurani, nilai-nilai etis atau prinsip moral. Contoh, tidak mencuri, tidak berbohong, atau tidak berbuat jahat kepada orang lain. Yang ketiga contohnya adalah norma hukum aturan yang bersifat formal dan ditetapkan oleh negara. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat dikenai sanksi hukum. Contohnya membayar pajak, tidak melanggar rambu lalu lintas, atau tidak melakukan kekerasan. Yang keempat yaitu norma agama. Norma agama itu pedoman yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Pelanggaran agama biasanya dipandang sebagai dosa. Contohnya melaksanakan ibadah sesuai keyakinan atau tidak memakan makanan yang dilarang dalam agama tersebut. Yang kelima yaitu norma adat, aturan yang berkembang dari tradisi kebiasaan turun-menurun. Contohnya memberi salam dengan tradisi tertentu dalam pernikahan adat atau menjaga tata cara sopan santun khas budaya lokal. Berikutnya itu ada fungsi dari norma sosial. Norma sosial memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama untuk menjaga keteraturan sosial. Norma mengatur bagaimana seorang berperilaku sehingga tercipta harmoni dan hubungan sosial. Yang kedua yaitu menjadi pedoman bertindak. Norma memberikan arahan mengenai perilaku sesuatu atau tidak sesuai dalam konteks sosial yang tertentu. Yang ketiga yaitu meningkatkan solidaritas sosial. Dengan mengikuti norma, individu merasa menjadi bagian dari kelompok dan memperkuat rasa kebersamaan. Yang keempat yaitu memberikan sanksi sosial. Norma sosial mengandung konsekuensi yang diberikan kepada pelanggar, misalnya berupa teguran, rasa malu atau pengucilan. Contoh norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada norma kesopanan, yaitu memberikan tempat duduk kepada lansia atau ibu hamil di transportasi umum. Yang kedua contohnya itu mengantri saat membeli tiket atau menunggu giliran di tempat pelayanan publik. Yang kedua yaitu norma keasusilaan, tidak menipu teman atau rekan kerja, lalu tidak menyebarkan berita bohong atau gosip yang merugikan orang lain. Oke, yang ketiga itu ada di norma agama, yaitu menunaikan ibadah sesuai keyakinan, seperti sholat bagi umat Islam atau pergi ke gereja bagi umat Kristen. Tidak memakan makanan haram sesuai ajaran agama tertentu. Yang keempat itu ada norma hukum, yaitu memenuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm dan berhenti di lampu merah, terus tidak melakukan pencurian atau penipuan. Yang kelima itu ada norma adat, contohnya itu menjunjung tradisi dalam acara pernikahan adat. Terakhir itu ada penjelasan tentang sanksi terhadap pelanggaran norma sosial. Jika seseorang melanggar norma sosial, biasanya akan menghadapi konsekuensi seperti yang pertama itu hanya ditegur. Misalnya ketika seorang menyerobot antrean, itu mungkin akan ditegur oleh orang lain. Yang kedua yaitu ada rasa malu, contohnya saat seorang berbicara kasar di tempat umum, ia mungkin mendapatkan tatapan yang tidak menyenangkan dari orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu pengucilan sosial. Jika seorang melanggar norma yang sangat penting seperti melakukan perbuatan yang tidak bermoral, ia biasa dihindari oleh komunitasnya. Yang keempat yaitu hukum formal untuk pelanggaran terhadap norma hukum. Sanksinya bisa berupa denda atau kurungan atau biasa hukuman lainnya sesuai aturan yang berlaku. Dengan mematuhi norma sosial, masyarakat dapat hidup dengan harmonis, saling menghormati dan menjaga kedamaian bersama. Baik, itulah materi tentang norma sosial yang saya bisa sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.